Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah pemuda online GBDI Metro. Sebentar kita akan mulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kami dapat diberikan kesehatan sampai saat ini Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Berkati kami, berkati teman-teman kami dimanapun mereka berada. Biarlah dimanapun mereka berada dapat memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mulai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan Engkau Yesus, lebih dalam kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dari awal katakan, sungguh besar setiamu, nyata Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa melukiskan Engkau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Kami mau meninggikan Engkau Yesus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, lebih dalam kami mau menyembah-Mu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan. Engkau Tuhan, segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Engkau Tuhan, segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, Yesus, selamanya Tuhan, selamanya Yesus, kami mau menyembah. Haleluya. Haleluya. Kami mau memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Haleluya. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Puji yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebenaran beri segalanya, beri yang terbaik. Dari awal katakan, telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalam-Mu, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini kami datang Tuhan, bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku,
hanyalah untukmu. Bumi yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Katakan pam pam param, 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 pam pam param. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya. Terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Haleluya. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Percaya hidup kita tak akan sama di mata dunia ini. Amin. Karena Tuhan sudah memulihkan kita, memulihkan setiap kita. Amin. Haleluya. Katakan sama, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu kupegang, Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Yeah. Sama-sama katakan, Kaulah satu-satunya, haleluya, sumber dari segalanya. Kaulah kebenaran, Kaulah kebenaran selalu ku pegang. Kau keyakinan bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama.
berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya, amin. Kaulah satu alasan kami Tuhan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Amin. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Haleluya, bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami tak akan sama Tuhan, karena Engkau telah memulihkan kami, memulihkan setiap kami. Kami tahu Engkau sangat baik bagi kami Yesus. Terima kasih Yesus. Ubah kami Tuhan, ubah hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuk kami Tuhan, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, dan ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Haleluya. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu,
Bentuk kami Tuhan, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan, kuduskan hatiku Tuhan. Haleluya. Kuduskan kami Tuhan, sucikan kami Yesus. Haleluya. Hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Dan ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Oh, serupa dengan gambar-Mu, sucikan, kuduskan hati. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bentuk hatiku selalu, dan ku menjadi ciptaan baru, ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Oh, serupa dengan gambar-Mu, sucikan, kuduskan hati Tuhan. Haleluya. Oh, yes. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat diam. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu dapat memberikan jalan di hati kami, di hidup kami. Terima kasih Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan memberikan firman Tuhan.
Berkati ia, biarlah firman-Mu dapat menerangi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat sore anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan. Kita kembali bertemu pada saat sore hari ini, semua oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saya yakin dan percaya anak-anak muda semua diberkati oleh Tuhan, amin. Haleluya. Nah, malam sore hari ini anak-anak muda kita akan kembali mendengarkan firman Allah yang terdapat di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-13 mulai. Ya, Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-13 mulai. Saya akan bacakan, anak-anak muda semua bisa memperhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat pembacaan kita hari ini, kita menemukan bahwa Yakobus memberikan sebuah pelajaran yang sangat penting tentang kehidupan yang sesungguhnya. Berkaitan dengan ayat ini, anak-anak muda, saya akan memberikan tema firman Allah bagi kita semua, yaitu berjalan dalam rencana Allah. Ya, saya ulangi sekali lagi, berjalan di dalam rencana Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, kalau kita berkata bahwa sejak semula Allah telah memiliki rancangan yang luar biasa bagi setiap orang percaya. Dan Alkitab berkata kepada kita bahwa rancangan Allah atas hidup saya dan saudara adalah rancangan yang penuh dengan masa depan. Allah tidak pernah memberikan rancangan yang jahat kepada setiap kita. Seringkali kita sebagai anak-anak muda, juga orang-orang percaya pada umumnya, ketika menghadapi sesuatu hal yang sulit dalam hidupnya, mereka sering berkata bahwa Tuhan membuat dia mengalami sesuatu yang sangat sulit. Tetapi kalau kita memperhatikan di dalam ayat ini bahwa rencana Allah atas setiap kita adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan Allah atas setiap manusia bukanlah rancangan yang jahat, tidak. Tetapi rancangan Allah adalah rancangan yang sangat baik di dalam kehidupan kita. Itu makanya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita menjalani kehidupan ini sebenarnya berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Allah, kita memahami apa sebenarnya kemauan Allah atas setiap kehidupan kita, sebenarnya hidup itu begitu sangat membahagiakan. Ya, kenapa saudaraku? Karena perjalanan hidup saya dan saudara itu telah direncanakan oleh Tuhan. Ya, ada banyak hal yang sudah dirancang oleh Tuhan begitu sangat luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya malam hari ini banyak orang berpikir bahwa ketika kita berjalan di dalam rencana Allah, maka hidup kita akan menjadi sulit. Kita tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu, dan kita berpikir bahwa Allah sangat mengekang kebebasan kita. Saya mau katakan kepada kita hari ini bahwa itu adalah sebuah pandangan yang salah, anak-anak muda.
Tetapi justru ketika kita berjalan di dalam rencana Allah, maka hidup kita akan mengalami kebahagiaan. Hidup kita akan mengalami keberhasilan. Hidup kita akan mengalami yang namanya damai sejahtera yang daripada Allah. Kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, anak-anak muda, ada beberapa contoh orang-orang yang tidak berjalan dalam rencana Allah. Yang pertama Allah, kalau kita memperhatikan di dalam Perjanjian Lama, ada seorang tokoh yang bernama Lot. Ya, anak-anak muda tahu semua bahwa Lot itu adalah keponakan daripada Abraham. Ketika Lot bersama-sama dengan Abraham, Alkitab berkata kepada kita bahwa hidup Lot itu diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya ketika Lot berjalan bersama dengan Abraham, mereka berjalan dalam rencana Allah, kita memperhatikan bahwa Lot diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya Abraham saja yang diberkati oleh Tuhan, tetapi berkat Abraham juga itu dinikmati oleh Lot pada waktu itu. Sehingga Alkitab berkata di dalam kitab Kejadian bahwa ketika Lot itu sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa, dia berkata bahwa segala ternaknya sudah menjadi banyak, sehingga kadang-kadang para gembala-gembala domba Abraham dan para gembala daripada Lot, mereka sering mengalami pertengkaran. Ya, makanya Lot berkata kepada Abraham, supaya kita tidak terjadi pertengkaran, lebih baik saja aku akan menyimpang ke kanan, dan jika aku ke kanan, maka engkau akan ke kiri. Anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, pada waktu itu Lot mengambil sebuah keputusan di dalam hidupnya, dan dia memilih sebuah tempat yang bernama Sodom. Secara manusia, anak-anak muda, bahwa lembah Sodom dan Gomora itu adalah sebuah tempat yang sangat luar biasa, suatu tempat yang sangat subur. Ya, kenapa? Karena itu adalah pandangan secara manusia. Tetapi apa yang terjadi, anak-anak muda, ketika Lot mengambil keputusan untuk tinggal di Sodom dan Gomora, maka Alkitab berkata tidak lama setelah itu Sodom dan Gomora itu dibinasakan oleh Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, hal ini merupakan sebuah pelajaran yang sangat penting bagi kita semua sebagai generasi muda. Seringkali kita sebagai anak-anak muda, kita berjalan berdasarkan pikiran kita, kita berjalan berdasarkan penglihatan kita. Ya, sehingga kadang-kadang kita merasa kalau saya melakukan ini, saya pasti akan berhasil. Kalau saya berjalan ke sini, saya pasti akan sukses, saya pasti akan bahagia dan lain sebagainya. Tetapi kadang-kadang justru itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat hari-hari ini, ada banyak anak-anak muda Kristen, mereka percaya kepada Kristus, tetapi mereka lebih memilih pesona dunia ini. Mereka lebih memilih hal-hal yang duniawi, yang bagi daging kita itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan, saudara. Tetapi percayalah, suatu kali kelak, hal itu akan membawa kita kepada penyesalan. Jangan kita berpikir kalau kita hidup dalam kebenaran, kalau saya berjalan seperti apa yang Tuhan mau, maka saya tidak akan pernah sukses. Jangan, saudara. Tetapi justru saudara, ketika engkau berani mengambil keputusan untuk berjalan sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, maka kita pasti akan mengalami keberhasilan. Mungkin bisa saja di tengah perjalanan kita mengalami banyak tantangan. Ada banyak proses yang harus kita jalani, saudara. Tapi proses demi proses yang terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya itu merupakan sebuah batu loncatan untuk kita sampai ke titik yang paling tinggi, saudara. Ya.
Itu makanya anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, jangan sampai di dalam perjalanan hidup kita lebih memilih kemudahan-kemudahan. Jangan kita hanya memilih kenyamanan di dalam kehidupan kita, karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini hanya bersifat sementara. Ya, itu makanya saudaraku, anak-anak muda, jangan sampai kita sebagai generasi muda memiliki pola pikir sama seperti Lot. Kita berpikir kalau kita berjalan dengan kemauan dan kehendak kita dan pikiran kita atau pilihan-pilihan yang kita ambil, kita bisa sukses dengan cara kita sendiri. Saya mau katakan itu bisa saja terjadi, tetapi itu hanyalah bersifat sementara. Ya. Yang kedua, anak-anak muda, ada juga seorang tokoh yang bernama Yunus. Ya. Kita tahu semua bahwa Yunus ini dia pernah lari dari panggilan Tuhan. Dia tidak mau berjalan dalam kerencanaan. Padahal Tuhan sudah membuat sebuah rencana yang indah atas hidupnya. Tetapi apa yang terjadi? Yunus lari dari panggilan Allah. Sehingga apa yang terjadi? Dia mengalami musibah dalam hidupnya. Tetapi ketika dia sadar dan kembali kepada Allah, maka Tuhan memberikan dia kesempatan untuk kembali memperbaiki kehidupannya. Anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Yakobus memberikan kita sebuah pelajaran yang sangat penting malam hari ini, supaya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pesonanya yang luar biasa, mari anak-anak muda belajar untuk mengambil keputusan yang tepat. Aku akan terus berjalan di dalam kehendak Allah. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Yakobus mengapa kita harus berjalan di dalam rencana Allah. Yang pertama, anak-anak muda, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-14, di sana dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi alasan yang pertama mengapa kita harus berjalan di dalam rencana Allah adalah karena ketidaktentuan hidup. Yakobus berkata, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. 1 menit ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin saat ini kita baik-baik saja. Mungkin hari ini kita sehat-sehat saja. Mungkin hari ini semua lancar-lancar saja perjalanan hidup kita. Tapi esok hari kita tidak ada satupun yang tahu, saudara. Itu makanya Yakobus katakan bahwa hidup itu hanya seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tidak ada tentunya. Artinya dengan kata lain bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini itu tidak bersifat kekal, hanya sementara saja. Ya, segala sesuatu mudah saja berubah-ubah. Itu makanya saudaraku, kalau kita sudah menentukan perjalanan hidup kita, kita mungkin berpikir, oh nanti saya akan seperti ini, saya akan seperti ini, dan saya akan seperti ini. Kadang-kadang sebagai anak muda, kita merencanakan sesuatu, itu adalah sesuatu yang sangat baik. Tetapi yang salah adalah kalau kita merancang segala sesuatu tanpa melibatkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita, itulah sesuatu yang salah, saudara. Ya. Itu makanya orang yang berjalan di dalam kehendak Allah adalah orang yang memahami bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini adalah sementara. Kita tidak tentu apa yang akan terjadi. Kita tidak bisa prediksi 1 tahun ke depan, 1 bulan ke depan, 1 hari ke depan, dan lain sebagainya. Kita tidak tahu. Yang tahu hanyalah Tuhan. Amin. Nah, kalau kita tahu bahwa hanya Tuhan yang tahu masa depan kita, dan kita mengandalkan Tuhan, dan kita biarkan Tuhan yang mengatur setiap langkah kehidupan saya dan saudara, maka Tuhan akan membawa kita kepada rencananya yang luar biasa.
Dan saya katakan tadi bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saya mau katakan malam hari ini bahwa anak muda yang berjalan dalam kehendak Allah adalah anak muda yang punya masa depan. Amin. Saya mau katakan sekali lagi bahwa anak muda yang memiliki masa depan adalah anak muda yang selalu berjalan di dalam rencana Allah. Anak muda yang selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kita. Mungkin saudara adalah seorang pelajar, mungkin saudara sudah bekerja. Jangan biarkan engkau berjalan dengan kekuatan dan kemampuan kita. Tapi mari kita belajar untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap apa yang terjadi. Karena kita sangat terbatas anak-anak muda, ya. Karena apa yang kita anggap baik itu belum tentu itu baik di pemandangan Tuhan. Itu sebabnya segala sesuatu yang baik di pemandangan Allah pasti itulah yang terbaik dalam hidup kita. Itu makanya mengapa kita berjalan dalam rencana Allah. Karena hidup itu tidak tentu. Itu makanya malam ini ada satu pribadi yang dapat merancang hidup saya dan saudara dengan begitu luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya malam hari ini mari kita selalu bertanya kepada Tuhan. Mari kita selalu menyerahkan setiap pergumulan kita, setiap rencana kita. Ya, kalau kita menyerahkan setiap rencana-rencana kita kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan meluruskan jalan kita. Haleluya. Dan yang kedua, anak-anak muda, kita kembali membaca di dalam ayat yang ke-14. Di ayat bagian B, di sana dikatakan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, jadi dari hal ini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan mengapa kita harus berjalan di dalam rencana Allah, karena hidup kita itu begitu sangat singkat. Ya, hidup yang begitu sangat singkat. Kalau kita menilai kehidupan dari sudut waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya, mungkin waktu itu begitu sangat lama, anak muda. Tetapi kalau kita membandingkan kehidupan kita di dunia ini, kita bandingkan dengan kekekalan yang akan datang, saudara, maka sesungguhnya hidup itu begitu sangat singkat. Alkitab berkata bahwa hidup manusia hanya 70-80 tahun saja. Itu adalah umur manusia yang sesungguhnya. Walaupun lebih, itu semua adalah penderitaan dan sebagainya. Artinya anak-anak muda, kita ada di dunia ini hanya sementara saja. Tetapi tempat tinggal kita yang sesungguhnya ada di dalam kerajaan. Itu makanya jangan sampai kita membiarkan kehidupan kita terlena ataupun kita memfokuskan hidup kita hanya untuk mencapai hal-hal yang sangat sementara, sehingga kita mengabaikan hal-hal yang bersifat kekal di dalam kehidupan kita. Anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang dibutakan mata rohaninya oleh ilah dunia ini, maka hati dan pikirannya akan selalu tertuju kepada dunia ini. Ketika dia bangun pagi hari, dia hanya berpikir tentang apa yang harus saya lakukan, apa yang saya akan dapatkan dan lain sebagainya. Seringkali manusia hari-hari ini tidak lagi berpikir tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Bagaimana hidup saya besok, bagaimana hidup saya yang akan datang, apakah saya masuk surga atau tidak. Seringkali manusia kurang berpikir tentang hal. Kadang-kadang pikiran hati kita lebih banyak berfokus kepada hal-hal yang bersifat sementara. Lewat perenungan kita malam ini, anak-anak muda,
kita memang ada di dalam dunia. Selama kita ada di dalam dunia, maka kita harus bekerja keras, kita harus berkompetisi, kita harus berprestasi, kita harus belajar terus-menerus sehingga kita mendapatkan apapun yang kita inginkan. Tapi jangan sampai kita melupakan bahwa ada satu kehidupan yang kekal di balik setiap apa yang sedang terjadi. Artinya anak-anak muda, ketika kita ada di dalam dunia, ada dua kehidupan yang sedang kita jalani. Karena apa yang kita lakukan hari ini itu sangat menentukan bagaimana hidup kita ke depan. Kalau hari ini engkau hidup di dalam dosa, maka engkau akan kehilangan masa depanmu di dalam kekekalan. Itu makanya anak-anak muda kita harus bijaksana. Ketika kita melakukan sesuatu, kita berpikir bahwa ketika saya melakukan dosa, ketika saya hidup dalam kejahatan, melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka kita akan kehilangan masa depan kita kelak. Dan itu perlu harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Makanya Rasul Paulus berkata bahwa kalau kita di dunia ini hanya berpikir tentang hidup di dunia ini saja, maka kitalah sebenarnya manusia yang paling malang di dunia ini. Itu makanya anak-anak muda, jangan kita hanya sibuk perkara-perkara duniawi saja, tapi mari kita berpikir tentang kekekalan, di mana Kristus telah menyediakan suatu tempat yang indah bagi saya dan saudara yang tetap hidup takut akan Tuhan. Amin saudara ya. Ini sangat penting saudara. Dan yang ketiga saudara, yang terakhir, mengapa kita harus berjalan di dalam rencana Allah? Ayat yang ke-15 di sana dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi anak-anak muda, kenapa kita harus berjalan di dalam kehendak dan rencana Allah? Alasan yang ketiga adalah karena kelemahan manusia. Kenapa saya katakan karena kelemahan manusia? Salah satu kelemahan manusia yang paling besar adalah di mana kita akan jatuh di dalam dosa kesombongan. Ya, dosa kesombongan. Makanya di sini dikatakan kalau kita tidak berjalan dalam rencana Allah, kita berusaha membuat rencana kita sendiri, sebenarnya itu sama dengan kita memegahkan diri kita sendiri. Kita menganggap bahwa kita hebat, kita menganggap bahwa diri kita bisa tanpa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan Alkitab katakan itu adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Seharusnya kita menyadari bahwa hidup kita tidak mampu tanpa Tuhan ada bersama dengan kita. Karena di dalam Injil Yohanes katakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Anak-anak muda, sadarilah bahwa kita ada sampai hari ini sesungguhnya karena kita ditopang oleh anugerah Tuhan. Tuhanlah yang menopang kita dengan kekuatannya yang luar biasa. Sehingga kita bisa bergerak, kita bisa beraktivitas, kita bisa berpikir, kita bisa sehat. Sebenarnya semua itu karena anugerah Tuhan. Tapi kalau kita merasa bahwa kita bisa seperti ini karena kita hebat, karena kita pintar, karena kita masih muda, kita kuat, saudara, salah. Itu adalah sebuah kesombongan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Itu sebabnya anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, jangan sampai kita biarkan kita tinggal di dalam kelemahan kita. Jangan kita biarkan dosa kesombongan mengikat hidup saya dan saudara, sehingga kita berpikir tanpa Tuhan saya bisa kok, tanpa Tuhan saya bisa sukses, tanpa Tuhan saya bisa sehat dan lain sebagainya. Alkitab katakan ketika engkau berpikir seperti itu, sebenarnya engkau sedang memposisikan hidupmu sebagai musuhnya Allah. Karena Alkitab katakan orang yang sombong itu adalah musuhnya Tuhan. Itu sebabnya anak-anak muda, marilah kita hidup dalam kerendahan hati. Kita harus selalu sadar bahwa kita ada hanyalah karena kasih anugerah Tuhan. Kita bisa bergerak,
kita masih sehat sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya kalaupun engkau diberikan kesuksesan hari ini, itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya jangan engkau membanggakan dirimu sendiri dan engkau mengabaikan peranan Tuhan atas hidupmu. Jangan, saudara. Tapi mari kita setiap hari, setiap saat memiliki ketergantungan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, tanpa Engkau aku tidak bisa apa-apa. Tanpa Engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ketika engkau hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka itulah saatnya Tuhan bertindak memberikan pertolongannya kepada kita. Dan ketika Tuhan menolong saya dan saudara, apa yang tidak pernah kita pikirkan, justru itulah yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Amin, saudara. Ya. Apa yang tidak selama ini kita pikirkan, justru Tuhan membawa kita kepada hal-hal yang luar biasa. Sehingga Alkitab katakan kita seperti orang yang bermimpi. Kita akan melihat, oh begitu dahsyatnya Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Tapi kalau kita hanya mengandalkan kehebatan kita, itu hanya sementara. Anak-anak muda, sadarilah engkau terbatas, saya terbatas. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Itu makanya malam ini Rasul Yakobus mengingatkan kita, mari anak-anak muda kita berjalan dalam rencana Allah. Biar semua perjalanan hidup kita semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Mari kita mengalir bersama dengan Tuhan. Mari kita ikuti iramanya Tuhan. Makanya di sini dibutuhkan kepekaan kita atas rencana Allah. Bagaimana membangun kepekaan ini anak-anak muda? Selain kita membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ya, jangan sampai kita lupakan doa-doa kita. Jangan kita lupakan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Orang yang selalu membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, dia akan memiliki kepekaan rohani sehingga dia memahami apa yang Tuhan mau atas hidupnya. Nah, saya yakin dan percaya kalau kita berjalan mengetahui isi hati Tuhan di dalam hidup saya dan saudara, saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan membawa kita kepada kemenangan, lepas kepada kemenangan. Haleluya, puji Tuhan anak-anak muda. Saya tidak akan perpanjang firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas segala anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini Kau telah melawat kami lewat firman-Mu yang mengajar kami untuk kami terus berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Itu sebabnya biarlah Engkau menghancurkan segala kesombongan di dalam hati kami yang berpikir bahwa kami bisa tanpa Tuhan. Tapi malam ini Tuhan, kami sadar bahwa sesungguhnya hidup kami terbatas, hidup kami singkat, hidup kami tidak menentu tanpa Engkau ya Tuhan. Itu sebabnya malam ini kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Kami percaya masa depan kami ada dalam tangan Tuhan. Dan masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Kristus. Itu sebabnya Bapa yang baik, bukakan mata rohani kami untuk kami dapat melihat keajaiban daripada kasih karunia Tuhan. Berkati setiap anak-anak muda yang mendengarkan firman-Mu malam ini. Berkati studi mereka, berkati pekerjaan mereka, dan berkati setiap apa yang mereka rencanakan Tuhan. Biarlah mereka terus belajar untuk peka dengan suara dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, jauhkan seluruh anak-anak mudamu dari virus corona ini Tuhan. Biarlah di tengah-tengah pandemi ini anak-anak Youth GPD Metro mereka terus bisa berkarya, mereka bisa berprestasi karena mereka percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Biarlah terus Engkau memakai kami semua bagi kemuliaan nama Tuhan.
Sebentar kami akan pulang, Kau menyertai kami semua, tibakan kami semua di rumah kami dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun juga. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akhiri persekutuan kami malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak muda yang diberkati oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, enggal menyertai dan memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya berkata bersama-sama, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.